yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Sedikitnya 10 bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintahan Prabowo mulai berlaku bulan Januari 2025. Bahkan ada yang mulai disalurkan di tanggal 2 Januari 2025. Kabar pemberian stimulus berupa bansos dan subsidi langsung diumumkan oleh Prabowo. Selain itu, Presiden menekankan bahwa barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat masih tetap diberlakukan tarif PPN sebesar 0%. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, banyak yang tetap diberi pembebasan PPN yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum, lanjutnya. Barang dan jasa yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini diberi fasilitas pembebasan dari pajak, yaitu PPN 0% masih tetap berlaku. Pemerintah telah berkomitmen memberi paket stimulus. Nilai stimulus itu adalah 38,6 triliun. Seperti yang pernah diumumkan sebelumnya. Bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan, 10 kg per bulan. Diskon 50% untuk pelanggan listrik dengan daya maksimal 2200 volt. Pembiayaan industri padat karya. Insentif PPh pasal 21 bagi pekerja dengan gaji sampai dengan rupiah 10 juta per bulan. Kemudian bebas PPh bagi UMKM beromset kurang dari 500 juta per tahun dan lain sebagainya. Jadi paket stimulus ini nilainya semua adalah 38,6 T. Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPN yaitu tarif 0%, antara lain kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum. Paket kebijakan pemerintah untuk membantu warga Indonesia akan diberikan pemerintah pada 2025. Bansos 2025 akan dicairkan sesuai alokasi anggaran perlindungan sosial sebesar 504,7 triliun yang tercatat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Pemberian bansos termasuk program pemerintah sebagai jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat, terutama kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Lantas, apa sajakah daftar Bansos 2025 yang bisa diterima masyarakat Indonesia di saat membutuhkan? Nah, yang pertama, ada makan bergizi gratis. Pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan menerapkan program makan bergizi gratis untuk siswa PAUD, SD, SMP, SMA, serta santri pesantren. Nah, program yang memakai APBN sampai 71 triliun ini akan diterapkan bertahap di seluruh Indonesia mulai 2 Januari 2025. Menurut Kantor Komunikasi Kepresidenan PCO, berikut jadwal pemberian makan bergizi gratis untuk semua jenjang sekolah. PAUD sampai dengan kelas 2 SD pukul 8 waktu setempat. Kelas 3 sampai 6 SD pukul 9.30 waktu setempat. SMP SMA pukul 12 waktu setempat. Yang kedua teman-teman, bantuan beras 10 kg. Seiring penerapan pajak pertambahan nilai PPN 12% mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 kg per bulan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Bantuan ini diperuntukkan bagi 16 juta penerima bantuan pangan PBP yang berada di desil 1 dan 2 pada Januari-Februari 2025. Yang ketiga, program Keluarga Harapan PKH.
PKH adalah bantuan yang diberikan setiap tahun oleh pemerintah bagi KPM yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Kementerian Sosial atau Kemensos. Nah, PKH akan dibagikan secara bertahap. Bila menggunakan jasa PT Pos dalam penyalurannya itu dicairkan sebanyak 4 kali. Dan bila bansos PKH ini disalurkan menggunakan Bank Himbara, maka akan diberikan dalam 6 tahapan atau 2 bulan sekali per pencairan. Yang keempat teman-teman, bantuan pangan non-tunai BPNT. Nah, pencairan BPNT juga dilakukan secara bertahap. Melalui bansos ini, masyarakat akan mendapatkan bantuan Rp200.000 per bulan yang diberikan setiap 2 bulan atau Rp400.000 sekali pencairan bagi pengguna kartu KKS Bank Himbara. Dan yang dicairkan Rp600.000 untuk per 3 bulan bila menggunakan jasa PT Pos BPNT dalam penyalurannya. Yang kelima teman-teman, ada program Indonesia Pintar PIP. Program Indonesia Pintar PIP ini adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa dari keluarga yang kurang mampu. Program ini bertujuan untuk mendukung akses pendidikan agar siswa bisa terus bersekolah tanpa terkendala masalah biaya. Nah, bantuan ini mencakup jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP hingga SMA, SMK, termasuk pendidikan non-formal seperti kejar paket. Yang keenam, ada KIP Kuliah. Nah, selain PIP, pemerintah akan memberikan bantuan KIP Kuliah bagi peserta didik di perguruan tinggi negeri, PTN, hingga lulus sarjana. Nah, berikut rincian bantuan uang saku KIP Kuliah yang diberikan berdasarkan klaster daerah dan akreditasi program studi perkuliahan. Klaster 1, Rp800.000, klaster 2, Rp950.000, klaster 3, Rp1.100.000, klaster 4, Rp1.250.000, klaster 5, Rp1.400.000 ETS. Yang ketujuh, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBI JKE. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK. Pemerintah itu menanggung iuran jaminan kesehatan BPJS sebesar Rp42.000 per bulannya untuk setiap individu dari keluarga yang berpenghasilan rendah. Penerima manfaat program ini memiliki data kependudukan yang valid dan terdata dalam data tunggal terpadu sosial ekonomi. Yang kedelapan teman-teman, diskon tarif listrik. Nah, pemerintah turut memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan listrik yang memiliki daya listrik terpasang hingga 2.200 VA. Diskon tarif listrik berlaku selama 2 bulan, yakni bulan Januari-Februari 2025 bagi pelanggan pasca bayar dan prabayar. Nah, yang kesembilan teman-teman, insentif bagi kelas menengah. Nah, selanjutnya pemerintah pun akan memberikan insentif berupa stimulus terhadap PPN 12% kepada masyarakat kelas menengah. Insentif PPN 12% untuk masyarakat kelas menengah ini akan diterima pada 2025 berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah PPN DTP. Properti bagi pembelian rumah dengan harga jual sampai 5 miliar dengan dasar pengenaan pajak mencapai 2 miliar PPN DTP. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, kendaraan listrik roda 4 tertentu, dan bus tertentu. Pemberian insentif PPH pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya dengan gaji sampai 10 juta per bulan. Optimalisasi jaminan kehilangan pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja PHK. Diskon sebesar 50% atas pembayaran iuran jaminan kecelakaan kerja JKK ke sektor industri padat karya. Yang ke-10 teman-teman, insentif pelaku usaha. Nah, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi pelaku bisnis terutama kepada UMKM dan industri padat karya. Insentif ini berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5% sampai 2025 bagi wajib pajak orang pribadi WPOP UMKM yang memanfaatkan selama 7 tahun dan berakhir di 2024. UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun. Ini dibebaskan dari pengenaan PPH tersebut. Pembiayaan industri padat karya untuk revitalisasi mesin guna meningkatkan produktivitas dengan skema subsidi bunga 5%.
Oke teman-teman, itulah paket kebijakan dari Pak Prabowo mulai berlaku bulan Januari 2025. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.